Shalom. Selamat datang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu, kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau bawa hati kita, ucapan syukur kita berdoa. Kayak mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Satu hari yang Kau tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas yang masih Kau percayakan sampai saat ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu akan hidup kami. Kami mengucap syukur buat kekuatan, buat pertolongan, buat didikan-Mu Tuhan. Ketika kami menjalani hari-hari kami yang menjadikan kuat. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna, yang melayakkan kami memanggil-Mu Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, hidup kami, pujian kami hanya bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan. Terpujilah Engkau Bapa, ini pujian kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita mau bawa hati kita, ucapan syukur kita hanya bagi Dia. Karena Dialah yang layak kita agungkan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku kagumi
Tak terbatas kasih.
syukur kami bagimu. Terlalu baik Engkau Tuhan, terlalu baik Engkau Tuhan. Syukur kami bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami tahu kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena cinta-Mu atas hidup kami. Kami tahu kami sampai pada tahap ini semua karena anugerah. Langkah demi langkah telah kami lalui, dan Kau Allah yang selalu dapat kami andalkan. Langkah demi langkah telah kami lalui, dan kami tahu Engkau Allah kami yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kami mengandalkan Kau Tuhan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terima kasih. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan imanmu katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita karena Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima sukacita dari Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Semua clap your hand, go. Sukacita Tuhan ada dalam saudara dan saya. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya tahlukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah sebagai dulu, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Coba Tuhan sendiri katakan, terima sukacita itulah bagi jiwa. amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita Cinta surga itulah. kekuatan bagi jiwa. Katakan, ku dapat saksikan kuasa-Nya tahlukan. Serukan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah sebagai dulu, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan, yo. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama serukan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah sebagai dulu, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah sebagai dulu, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Siapa percaya bahwa Allah kita baik? Lambaikan tanganmu. Bisa beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia.
Yesus Kristus, Engkau baik Tuhan. Woo! Sama-sama katakan, semua. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat pribadiku. Aku hari tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Serukan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba Tuhan katakan, tiada berkesudahan. Lebih lagi, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru. Hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Serukan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh terima kasih Tuhan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan, yuk. Jemaat Tuhan, katakan, Tuhan Yesus baik. Lebih lagi, sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan. Yesus baik, Serukan dengan hati, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk katakan yang merasakan kebaikan Tuhan. Serukan, Tuhan Yesus sungguh amat baik untuk Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. MCT, Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. Engkau baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dari sampai selama-lamanya. Serukan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sebelum duduk, beri salam kanan kiri muka belakang, katakan Yesusku baik. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kita ada di tempat ini semua karena anugerahnya loh. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Kita sampai di titik ini semua karena cinta Tuhan buat saudara dan saya. Setiap minggu kedua kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan 2 kali. Sebelum kita memberi yang terbaik, kita naikkan syukur, kita berdoa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terus-menerus ada dalam hidup kami. Dan terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat memberi yang terbaik. Hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami begitu mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan.
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kata penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu,
Kasih dan sayang Tuhan, itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah mendengar seruan hati Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan siap untuk ditanam oleh firman Tuhan. Tanamlah benih-Mu dalam setiap hati kami. Supaya kami tidak hanya mendengar tetapi boleh melakukan firman Tuhan. Supaya mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semuanya sehat? Semua diberkati Tuhan? Amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani dari pagi. Tetap semangat sampai ibadah yang ketiga. Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai 7. Kita akan baca bergantian Yohanes pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ayat pertama nanti saya dan akan bergantian. Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4. Ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 6. Sama-sama ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Bapak Ibu, di Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai 7, kita sudah baca bahwa satu kali ada seorang yang buta, kemudian dia datang kepada Yesus. Yesus spit on the ground and mix dust and saliva and then taruh di matanya, kemudian menyuruh orang yang buta ini ke kolam Siloam, dan singkat cerita kita sudah baca, dia kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu Saudara, dari semua cerita Tuhan Yesus menyembuhkan dan mujizat di Alkitab, Jesus heals paralyzed, Jesus heals lepers, Tuhan menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Tetapi di Yohanes pasal 9 ini yang menarik, satu-satunya yang berbeda yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Ada kalimat yang penting yang di-underline, sejak lahir. Semua bilang sejak lahir. Kalau lihat lain dibilang Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya sudah, Yesus menyembuhkan ini, Yesus menyembuhkan itu. Tetapi khususnya di ayat ini, satu-satunya dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan a man born blind. Seseorang yang buta, dan underline sejak lahir. Apa yang kita mau lihat di sini Bapak Ibu Saudara? Kita lihat bahwa orang yang buta sejak lahir ini berbicara tentang terganggu, rusak, dan belum terbentuk. Biasanya orang yang sakit pada zaman itu karena dosa Bapak Ibu. Makanya murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus,
Yesus, yang salah ini siapa? Yang berdosa ini siapa? Karena harusnya yang berdosa ya orang ini. Tapi since he's a man born blind, orang yang memang buta sejak lahir, langsunglah murid-murid berkata, yang salah nih siapa? Yang pasti bukan dia yang salah. Soalnya dia ini buta sejak lahir. Jadi yang salah nih siapa Tuhan Yesus? Papanya atau mamanya? Terus Yesus berkata, enggak, dia enggak salah. Mamanya enggak salah. Papanya enggak salah. Tapi memang aku mau kerjakan sesuatu di dalam pribadi orang ini. Bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tapi karena memang Allah mau bekerja di dalam orang ini. Berapa banyak mungkin di antara kita berkata, kok hidupku begini? Satu kali saya pernah pelayanan di satu tempat, seorang ibu datang dan berkata, saya ini dosa apa? Saya bingung. Dia yang berdosa, dia suruh saya yang jawab. Bu, saya ini dosa apa? Saya gak kenal. Saya ini dosa apa, Bu? Saya ini sudah berbulan-bulan gak bisa tidur. Waduh. Saya juga gak tahu. Terus saya tanya, tak doakan biar cepat tidur. Bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tua. Mungkin beberapa di antara kita bertanya, Tuhan, kok aku punya masalah ini? Aku habis bikin salah apa sama Tuhan? Apa ini karena dosa orang tuaku? Kenapa aku jadi begini? Dan seringkali jawabannya adalah bukan karena dosamu. Bukan karena dosa orang tuamu. Karena memang Tuhan mau melakukan sesuatu untuk saya dan saudara. Bila amin. Nah itu ada ceritanya. Ceritanya dari ayat ini. Jadi semua kejadian yang mungkin gak enak buat kita, itu tidak selalu karena kita pernah melakukan hal yang salah. Karena memang Tuhan mau lakukan sesuatu. Jangan salahkan, wah ini karena dosa saya. Wah ini karena setan. Iblis bilang, gak tahu aku, gak tahu apa-apa. Bapak Ibu Saudara, di ibadah raya pertama, saya membawakan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan tidak suka. Saya review ya, karena kita sudah di ibadah yang ketiga. Yang pertama adalah ketika kita sudah berhenti berharap kepada Tuhan. Ketika kita sudah mulai mundur dari iman. Enggak, saya rajin sembahyang, saya rajin melayani, saya rajin ibadah. Mundur dari iman artinya kita sudah mulai tidak berharap, tidak berdoa, berhenti percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab doaku yang satu ini. Kemudian apa yang Tuhan tidak suka adalah ketika kita mulai melupakan janji yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin not exactly, literal kita bilang, aku bernasar kepada Tuhan. Tapi mungkin kita berjanji kepada Tuhan di dalam hati, oh kalau Tuhan berkati saya, Tuhan jawab doa saya yang ini, saya akan begini. Kalau Tuhan buka proyek saya yang ini, saya akan begitu. Dan yang ketiga, ketika seluruh kehidupan kita, yang Tuhan tidak suka kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan di ibadah yang kedua tadi, saya membawakan firman Tuhan, bagaimana menjadi teladan yang langka. Ketika Abraham juga tidak sempurna, Abraham ini berbohong. Dia berkata bahwa Sarah, kamu bilang kamu bukan istriku, kamu itu adekku. Karena Abraham berbohong, turun ke generasinya Ishak. Ishak juga melakukan pola kebohongan yang sama. Dia bilang kepada istrinya, jangan bilang kamu istriku, jadi kamu itu adekku.
Abraham berbohong, Ishak berbohong, turun lagi. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub berbohong dan bilang kalau dia itu Esau. Abraham berbohong, Ishak berbohong, Yakub berbohong, turunlah. Karena Yakub berbohong, dia ditipu oleh anak-anaknya dan berkata bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Karena Abraham berbohong, Abraham, Ishak, Yakub turun ke anak-anak sampai ke bangsa Israel yang akhirnya menyembah berhala, membuat patung lembu emas. Mari kita belajar menjadi satu generasi yang berbeda, yaitu Yusuf. Yang melihat dosa kecil itu adalah sesuatu yang besar dan serius di mata Tuhan, menjadi teladan yang langka. Dan ibadah raya yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya kasih tema penciptaan ulang. Bilang, ikuti saya, penciptaan ulang. Bapak Ibu kita harus tahu. Coba next slide. Yesus tidak hanya membuat mujizat kesembuhan, tapi mujizat apa? Penciptaan ulang. Yesus tidak hanya memperbaiki mata yang rusak, tetapi ia menciptakan penglihatan di mana sebelumnya tidak pernah ada. Artinya orang ini memang punya mata. Allah itu sempurna dalam ciptaannya. Orang ini punya mata. Dikasih mata sama Tuhan. Tapi belum ada penglihatan. Nah, kenapa kok dia diizinkan untuk a man born blind? Dia buta bahkan sejak lahirnya, bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya. Tapi Tuhan tidak hanya mau menunjukkan kepada pribadinya, bahkan orang di sekitar bahwa dia menerima mujizat kesembuhan. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa dia akan menerima mujizat penciptaan ulang. Amin. Apa yang diciptakan? Penglihatan. Kita akan membahas 2 poin sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagai orang Kristen, kita harus menyadari pentingnya kita tahu bahwa Allah itu pencipta. Berapa banyak dari kita dalam kekhawatiran kita, dalam kebingungan kita, kesedihan kita, masalah kita, kita lupa kalau Tuhanku itu pencipta. Amin Bapak Ibu. Dia Allah pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah berkata pada hari yang pertama, dia berkata bahwa jadilah terang, dan terang itu jadi. Hari yang kedua dia bilang, jadilah cakrawala, let there be sky. Jadi. Hari ketiga, jadilah plants, darat dan tumbuhan. Jadi. Hari keempat, benda-benda penerang. Matahari, bulan, bintang. Jadi. Hari kelima dia ciptakan ikan, burung. Jadi. Hari keenam dia ciptakan binatang dan manusia. Jadi. Karena dia Allah pencipta. Kenapa kok? Ini ayat paling awal, lembar pertama di Alkitab. Supaya sejauh apapun saudara melangkah dalam hidup ini, ingat di lembar pertama. Ketika saudara menemukan masalah persoalan yang berat, ingat di lembar pertama halaman di Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sudah baca Alkitab terlalu jauh, kita harus ingat di lembar pertama.
Dia Allah yang tidak hanya memberikan kita mujizat kesembuhan, tetapi mujizat penciptaan ulang. Apa yang mau saya bagikan? Poin yang pertama, saya cuma punya 2 poin malam hari ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Allah tidak hanya membuka jalan, tapi Dia menciptakan jalan. Semua bilang amin. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara berkata, kayaknya udah gak ada jalan Bu. Bu Pendeta udah gak ada jalan. Gak ada jalan lagi. Semua jalan sudah tertutup. Kabar sukacita di berai yang ketiga kebagian firman Tuhan ini. Tuhan mau bilang, semua jalanmu tertutup. Aku Allah yang menciptakan jalan yang baru untukmu. Amin. Karena kita nggak bisa menyelami jalannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Mata kita tuh tertuju aja sama satu pintu ini. Satu jalan ini. Atau 2 atau 3. Sesuatu yang bisa kita lihat pakai mata. Tapi kita harus tahu Dia Allah pencipta kita. Bahkan ketika sudah tidak ada pintu yang terbuka, Tuhan ciptakan pintu yang baru. Bilang amin. That's it. Saya tahu engkau datang dengan list doa. Satu Tuhan mau bilang sore hari ini. Aku pencipta. Aku akan ciptakan pintu yang baru. Jalan yang baru. Engkau ketemu dengan orang yang baru. Musim yang baru, berkat yang baru. Bilang amin. That's it. Yesaya pasal 43 ayat 19, mari kita baca. 1, 2, 3. Apa? Cuma 1 orang nih yang baca. 1, 2, 3. Lihat. Semua bilang lihat. Lihat pakai apa Bapak Ibu? Pakai telinga atau pakai mata sendiri? Mata sendiri. Engkau sendiri yang akan melihat. Bukan dari kata orang. Kita sendiri yang akan merasakan, mengalami dan melihat. Apa yang kita lihat? Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Come on. Jemaat lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sampai Tuhan nanya loh. Belum tahu tah? Loh, tak tahu tah? Kita biasa mendapatkan kalimat ini kalau orang bergosip. Loh, gak tahu tah? Loh, gak tahu tah? Ini terbaru ini. Viral ini. Nih Tuhan pakai nih, Tuhan lagi gak bergosip ini. Tuhan justru mau kasih tahu dengan muka kita yang kepengen tahu hal baru. Loh, gak tahu tah? Gak tahu tah? Ini berita baru untukmu. Apa beritanya? Aku hendak membuat sesuatu yang baru untukmu. Saya pakai dengan wajah itu ya. Loh kamu enggak tahu dah. Aku akan membuat jalan di mana? Di mana Bapak Ibu Saudara? Di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa artinya padang gurun? Bapak Ibu Saudara, jalan di padang gurun itu simbol dari kesulitan. Hal sulit sesulit-sulitnya. Setiap kita itu punya kesulitan yang berbeda-beda. Yang setuju angguk-angguk. Oh enggak sulit ya, semua ini enggak ada kesulitannya. Semua kita punya kesulitan yang berbeda, setuju angguk-angguk? Makin angguk-angguk tambah cepat nanti saya hotline. Ya bercanda ya. Setiap kita punya kesulitan yang berbeda-beda. Belum tentu bagi saya sulit, bagi Bapak Ibu sulit.
Temanya macam-macam, semua punya pergumulan. Padang gurun ini bicara soal simbol kesulitan, kebingungan, kekeringan. Di padang gurun itu kering, gak ada air. Penderitaan dan putus asa. Dikatakan, kamu belum tahu dah. Aku mau buat jalan loh. Katakan di sini, apa itu jalan? Simbol arah, pengharapan, keselamatan dan pertolongan. Tuhan bilang gini, loh kamu enggak tahu dah? Lihat, aku memberikan engkau arah. Aku memberikan kepadamu keselamatan dan pertolongan di tengah kesulitan dan penderitaan yang engkau alami. Bilang amin. Hari ini aku sedang membuat jalan keluar dari kesulitanmu. Kabar baik bagi jemaat ibadah raya sesi yang ketiga. Ini saya enggak khotbahkan di ibadah 1 dan ibadah 2. Ini ayat untuk saudara. Haleluya. Hari ini firman Tuhan berkata, aku sedang membuat jalan keluar dari kesulitanmu. Dia memberikan jalan di padang gurun untuk lihat, disuruh lihat sini, lihat pakai matamu, lihat. Aku membukakan pintu untukmu. Yang kedua, bicara soal penciptaan. Tadi yang pertama dia tidak hanya membuka jalan, dia menciptakan jalan baru. Dan poin yang kedua, Allah sanggup menciptakan apa Bapak Ibu Saudara? Apa Bapak Ibu Saudara? Hati yang baru dan menjadikan Anda dan saya apa? Pribadi yang baru. Karena jalan yang baru yang diciptakan itu tidak bisa hadir dan terlihat oleh orang yang masih punya hati yang lama. Sekali lagi, jalan yang diciptakan yang baru itu tidak bisa terlihat, tadi kata Tuhan, lihat oleh kita yang masih punya hati yang lama. Makanya Tuhan berkata, Dia Allah yang sanggup. Tidak cuma memberikan, Dia ciptakan kita hati yang baru dan Dia berikan kepada kita hati yang baru. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang baru. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 32 ternyata. Mari kita baca bergantian. Efesus pasal 4 ayat 21 saya baca, Bapak Ibu Saudara. Lanjutkan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Saat ini kita sedang menerima pengajaran. Pengajarannya Allah. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 Bapak Ibu Saudara. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 4 ayat 21 dikatakan begini. Kamu telah mendengar tentang Yesus dan telah menerima pengajaran. Hari ini kita Bapak Ibu sedang menerima pengajaran firman Tuhan. Saya juga walaupun saya penyampai, saya juga belajar firman Tuhan. Saya pun sambil belajar, saya pun sambil berkata-kata, saya sambil menerima pengajaran Tuhan. Tetapi dibilang begini, berhubung kamu dahulu dengan kehidupan yang lama, berhubung dulu kamu pernah melakukan semua ini, maksudnya gitu. Berhubung dulu kita hidup dalam manusia yang lama, gitu maksudnya. Ayo sekarang pakailah manusia yang baru. Tuhan itu bukan anti orang yang berdosa, karena dia datang untuk kita yang berdosa. Makanya dia bilang, iya berhubung kamu dulu berdosa, gitu maksudnya. Sekarang kamu harus pakai manusia yang baru. Misalnya sudah dikasih baju yang baru tuh dipakai, maksudnya tuh gitu. Ini kalimat sering diungkapkan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang bilang, kamu tuh kalau dibeli tuh dipakai, bukan dipajang. Dipakai gitu ya bahasa Surabayanya. Iya kamu kan dulu bikin dosa, sekarang tuh mbok ya kamu tuh pakai apa? Pakai manusia yang barumu itu loh, yang sudah tak kasih untukmu itu loh. Apa manusia yang baru? Secara roh, pakailah manusia yang baru. Kita bicara soal roh. Dan apa yang dibaharui di dalam roh itu bisa terlihat. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Sudah diajarkan dalam firman Tuhan. Kita lihat di sini. Ternyata manusia roh itu bisa terlihat dari yang tidak roh. Yaitu dari yang luar. Ayat 25 berkata begini. Karena itu, apa yang pertama dibilang? Buang. Semua bilang buang. Buanglah apa? Karena banyak orang Kristen itu sudah terima pengajaran, terus terima pengajaran, tapi tidak mengenakan secara roh manusia yang baru, makanya mulutnya itu tetap sama. Makanya kita bilang melayani kok suka bohong. Karena orang yang melayani ini, dia melayani, dia tinggal dalam pengajaran tetapi tidak mengenakan manusia barunya. Makanya kita nggak usah heran, akhirnya kita sakit hati, yang kita sakit hati gerejanya. Tapi ini gereja lain, itu loh pelayan Tuhannya suka bohong. Jangan salahkan, kita harus punya kedewasaan rohani. Bukan gerejanya yang disalahkan, bukan gembalanya yang disalahkan. Kita harus punya kedewasaan rohani. Kalau masih suka bohong tapi melayani Tuhan, berarti dia belum mengenakan pakaian rohnya. We need to open minded for that. Dan kitanya yang harus, saya mengenakan pakaian rohani saya, manusia baru saya. Pakaian rohani terlihat dari simple ternyata ayatnya. Pakaian rohanimu kelihatan dari mulutmu. Karena itu buanglah dusta dan apa? Berkatalah benar. Best, that's all. Mau lihat pakaian rohani seseorang? Ini aja. Buanglah dusta dan berkatalah benar.
Ayat 26. Apa Bapak Ibu Saudara? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti boleh nggak kita marah? Ini kok nggak ada ekspresinya ini. Boleh nggak kita marah? Boleh kok. Kan dibilang, apabila kalau kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya kalau marah, marah di dalam kita marah sambil mendidik. Bukan marah sambil menghina, ngebully, sambil KDRT. Marah, aku marah sama kamu. Aku selingkuh ya sekarang ya. Karena aku marah tak selingkuhin kamu loh. Ya apa sih? Marah masalahnya apa? Malah nambah-nambah dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Orang Kristen boleh marah nggak? Pelayan Tuhan boleh nggak ada rasa jengkel? Adalah tiap orang punya hati dan perasaan. Benar? Tapi enggak boleh lama-lama. Belajar dari anak kecil. Anak kecil itu kalau marah enggak lama-lama. Makanya Tuhan bilang belajar dari anak kecil. Kalau marah tuh enggak lama. Bilang enggak lama. Sama kayak firman Tuhan saya enggak lama. Karena saudara semua kooperatif ya. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis itu katanya mengintip. Dia ada di tembok sini, terus diintip-intip. Lagi rohani, lagi berdoa. Lagi sabar, lagi sabar. Oh lagi marah, lagi jengkel. Oh tak kerjain kan. Iblis tuh suka mengintip. Dia cari kapan kita lowong. Kapan kita lagi pahit hati sama seseorang. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kurang baik apa coba Tuhan? Kamu pernah mencuri? Ya. Ya udah, jangan bikin lagi ya. Kurang baik apa loh Tuhan kita ini? Pernah bikin dosa? Jangan bikin lagi ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Semua bilang keras. Saya sebenarnya coba ngetes Bapak Ibu Saudara ya. Masih hadir bersama dengan saya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Karena itu janji Tuhan bagi kita semua. Ini menarik. Ayat 29. Tadi habis ngomongin perkataan, ya kan? Ngomong yang benar jangan berdusta. 29 balik lagi di perkataan. Ternyata mengenangkan manusia yang baru tuh so very simple. Tadi ngomongin mulut. Habis itu jalan-jalan jangan marah, ngomongin hati. Ke ayat 29 balik lagi ke mulut. Balik mana ke mulut? Janganlah apa Bapak Ibu Saudara? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari, balik lagi kan? Tetapi pakailah, luar biasa ya. Iya apa itu ceritanya? Pakailah perkataan yang baik. Kalau dipakai, gimana itu ya? Karena ini bicara tentang roh. Pakailah yang roh. Yang gak kelihatan. Masa mulut dipakai gini? Pakai lipstik, iya gak apa-apa ya pakai lipstik. Tapi kalau pakailah perkataan yang baik, bagaimana saya bisa memakai perkataan yang baik? Itu bicara soal roh. Pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Di mana perlu. Supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Amin. Kayak di ibadah sebelumnya saya katakan, enggak, saya ini menjaga perkataan. Mantap.
Saya orangnya sopan dan introvert. Saya kalau ngomong lemah lembut, mantap. Story WA-nya lemah lembut juga enggak? Story WA-nya lemah lembut juga enggak? Jangan jengkel. Kok bisa ya ada orang seperti itu, gak punya hati, gak punya perasaan. Diketik, gak ngomong, tapi nyindir. Gak ngomong, introvert katanya, tapi nyindir. Pakai ini. Marilah menjaga perkataan yang baik. Karena manusia yang baru, bicara soal perkataan yang dikenakan Yesus dalam roh bagi kita. Kita kepengen Tuhan memberikan mujizat tidak cuma kesembuhan tapi penciptaan ulang. Tapi ketika dikasih baju baru yang diciptakan baru, perkataan yang baru, manusia yang baru, kita tidak mau pakai. Memang aneh, bin ajaib. Tapi semua jemaat MCC, semua di sini mengenakan pakaian yang baru, amin. Menggunakan manusia yang baru, amin. Tadi saya ke kamar mandi, Bapak Ibu Saudara. Saya ke kamar mandi, lumayan lama gitu ya, karena masih antri. Yang di sini dekat food court, saya dengar CS-nya, cleaning service-nya tuh beberapa kali ngomong gini, terima kasih, terima kasih. Terus saya tiba-tiba setelah saya sudah selesai, saya hampiri CS-nya. Terus saya berkata begini, Mbak, kok bilang terima kasih? Kan kita yang mengotori ruangan ini. Harusnya kita yang bilang terima kasih sama Mbaknya karena Mbak sudah bersihin. Kok Mbak kayaknya ada 5 kali ngomong terima kasih, terima kasih. Saya memberanikan diri untuk bertanya. Terus Mbaknya bilang, iya enggak apa-apa, kita memang menghormati customer yang datang. Gitu. Saya bilang, hebat Mbak. Harusnya saya yang bilang terima kasih, sudah clean all the area. Makasih ya Mbak. Padahal loh, saya nggak tahu CS-nya ini tuh orang Kristen atau bukan. Tapi saya mendengar perkataannya tuh beroleh kasih karunia loh. Harusnya saya yang ngomong makasih. Tapi all the customer datang dia makasih, makasih. Pun kita yang ke kamar mandi kok. Di sini ada yang bilang terima kasih nggak sama mbaknya? Tadi habis dari sana nggak? Mari semua perkataan kita beroleh kasih karunia. Semua bilang amin. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Coba senggol kiri kanan katakan. Bentar lagi selesai. Oh nggak ada. Nggak selesai loh. Bilang lagi sebentar lagi selesai. Terima kasih Pak. Kayaknya kepengen selesai banget ya. Yeskiel 36 ayat 26 kita baca sama-sama. Ini sudah 2 ayat terakhir. Satu, dua, tiga. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, kalau kita ada di dalam Kristus, kenakanlah Kristus. Gak ada yang bilang, enggak, saya udah seperti ini orangnya. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengubah saya. Ada. Yesus bisa mengubah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Psalm 50 verse 10 say that, create in me a clean heart. Oh God, ciptakanlah di dalamku hati yang bersih dan hati yang baru. Tuhan tidak hanya bisa memberikan mujizat kesembuhan, tapi penciptaan ulang buat kita.
Dia tidak hanya bisa membuka jalan, tapi menciptakan jalan baru. Bahkan dia menciptakan hati dan pribadi yang baru untuk saya dan saudara. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik. Saya punya satu kalimat di slide saya yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri dengan kasih Kristus Bapak Ibu Saudara. Saya sudah ada di slide saya yang terakhir. Kita baca kalimat ini bersama-sama. Saya tulis buat jemaat yang datang di ibadah yang ketiga. 1, 2, 3. Jika seseorang menyakitimu, mungkin dia sudah berubah. Tapi jika seseorang menyakitimu dan kamu memilih untuk tidak membalas dan justru berbuat baik kepadanya, itu tanda bahwa amin. Amin. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, tiba-tiba dia tusuk saudara dari belakang, padahal dia ini baik sama saudara. Dulu, mungkin dia udah berubah. Mungkin dia udah berubah. Kita nggak usah menyalahkan orang menyakiti kita, mungkin dia udah berubah. Tiap manusia tuh ya gitu, suka berubah. Tapi kalau dia dulu baik, terus nyakitin saudara, mereka-rekakan yang jahat buat saudara. Terus saudara enggak marah. Saudara malah baik sama dia. Berarti saudara yang sudah berubah. Karena apa? Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Mari pejamkan mata. Pejamkan mata sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau merefleksikan firman Tuhan. Pejamkan mata saudara. Buka hatimu yang lama. Dia kenakan hati yang baru untukmu. Sore hari ini ada hati yang pahit. Atau mungkin Tuhan hatiku sangat kotor. Tuhan hatiku butuh untuk dibersihkan oleh Tuhan. Hatiku penuh dengan kekecewaan. Hatiku penuh dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Buka hatimu. Dia ganti dengan hati yang baru. Kalau engkau mau, angkat tanganmu sore hari ini. Tidak ada yang melihat engkau. Tidak ada yang melihat engkau sore hari ini. Tidak ada yang melihat. Pelayan Tuhan juga di mimbar. Angkat tanganmu kalau engkau mau diberikan hati yang baru. Hati yang baru untuk mengasihi suami. Hati yang baru untuk mengasihi istri. Hati yang baru untuk mengampuni mertua, orang tua, anak. Mengampuni rekan yang menyakiti. Hati yang baru untuk menerima semua kekurangan orang yang menyakitimu. Dia berikan kepadamu hati yang taat kepada firman Tuhan, walaupun itu tidak mudah. Tuhan gerakan hati saya, Bapak Ibu. Engkau boleh berdoa sore hari ini. Minta hati yang baru. Karena jalan yang diciptakan ulang tidak bisa kita lihat dengan hati yang lama. Tidak bisa diterima oleh hati yang lama. Mari sembahyang, berdoa. Berdoa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu
yang kusimpan dalam hati. tiada sesuatu Yang terjadi tanpa Allah peduli. ya basyikan apa banyak perkara doa pada Tuhan. Jangan ku mengerti. Oh Tuhan, kadang kita berkata, mengapa harus terjadi Tuhan? Di dalam kehidupan ini Dia Tuhan yang tahu hatimu. Sesuatu yang orang di samping tidak tahu tentang hatimu. dalam hati Yang kau simpan dalam hati. tiada sesuatu yang Jadi sama-sama tanpa Allah peduli. Come on, katakan Allah. Kami tahu Tuhan Engkau mengerti segala yang kita hadapi. Yes, yes. Tidak pernah Tuhan biarkan bergumul sendiri. Sebab Allah beri. Allah. Yes, 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 yes. Ya la bala 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 yang kita hadapi. Tuhan Engkau baik, Tuhan. Ku bergumul sendiri. Mari kita sembah Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ya la bala 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 bala. Dia ada di tempat ini, Dia ada di tempat ini. Mari buka hatimu, buka hatimu. Bilang Tuhan, beri aku hati yang baru. Aku mau hati yang baru Tuhan. Ya la la bala 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 bala. Ya la 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 basik ya la 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 bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Ya la bala bala sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Lihat, terima kasih, aku tidak hanya membuka pintu, tetapi aku menciptakan pintu yang baru. Lihat, amin, kalau aku tidak hanya membukakan jalan bagimu, haleluya, tetapi aku menciptakan jalan yang baru. amin, Lihat, kami pintu yang sudah berabad-abad tertutup bagimu Tuhan, telah aku buka hari ini bagimu. amin, kekuatanku, Tapi aku terima
Aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Amin. Ada hati yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpercayaan. Terima manusia roh dalam hidupmu. Kenakanlah Kristus dalam hidupmu. Dan mata rohmu akan berkata, aku melihat jalan yang baru. Amin. Yang Tuhan berikan untukku. Apapun yang menjadi list doamu malam hari ini, Tuhan bilang, lihat, aku sudah memberikannya kepadamu. Amin. 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 Shikala bala bata karala karala. Allah, Bapak Ibu saja katakan. Katakan dari hatimu. Ini seruan kami dengan hati yang baru yang Tuhan sudah berikan. Katakan lagi Bapak Ibu. Karena Tuhan peduli, Dia berikan engkau hati yang baru. Katakan pada Tuhan, yes, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, Tuhan. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah peduli segala yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri Allah mengerti. Dengan iman percayamu katakan, Allah yang mengerti. Allah mengerti. Ini umatmu Tuhan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Amin. Sebab Allah mengerti. Sebab Kau Allahku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mengerti kehidupan kami. Kami tidak takut masa depan kami. Kami tidak takut hari esok kami. Sebab kami punya Allah yang mengerti atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik. Tuhan,
taruh di setiap hati kami, seperti yang Engkau mau kami kerjakan. Kami memberi karena kami begitu mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terima sukacita, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, sama-sama kita mau katakan, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Silakan duduk saudara, kita akan menyaksikan MCC News. Saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan adalah tanggal 17 Agustus, tepat hari kemerdekaan ke-80 untuk negara kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersama-sama bergabung, beribadah. Kita akan berdoa bagi Indonesia, kita akan berdoa bagi negara ini untuk kedepannya. Dan bisa pada tanggal itu bisa pakai dress code merah atau putih. Ya, kita akan bersama-sama merayakan kemerdekaan 17 Agustus negara kita yang ke-80. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita kenaikan syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Aku tahu berkatamu di setiap langkahku. Ku memujimu. Naikkan syukurmu bagi
Parga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka, Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya, Pastor Glory, yang sudah engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan. Berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.